kami boleh diingatkan. Sepanjang tahun ini kami boleh mengalami kebaikan-Mu Tuhan. Kami selalu ada di hati-Mu, kami selalu ada di pikiran-Mu, kami selalu ada di setiap langkah Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan senantiasa mengingat kami, Tuhan senantiasa menggendong kami. Kami percaya Tuhan, karena Allah yang peduli atas hidup kami. Kami percaya kami tidak berkuasa. Kalau tahun ini Tuhan Kau stay, kami percaya bahwa tahun depan yang sebentar lagi akan kami injak Tuhan, kami masuki tahun 2026. Kami percaya selalu ada Yesus yang hebat yang menyertai kami. Kami membawa doa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Di dalam tangan Tuhan yang penuh kasih, kami menyerahkan bangsa ini dalam penyertaan Tuhan, dalam shalom Tuhan, dalam kendali Tuhan.
Kami percaya setiap prediksi yang buruk tentang bangsa kami, tentang bencana alam, tentang apapun juga prediksi yang mengganggu pikiran kami dan kedamaian kami. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau yang pegang kendali atas bangsa Indonesia. Tuhan tahu yang terbaik atas bangsa kami. Dan kasihan-Mu turun atas bangsa Indonesia. Dan Engkau Tuhan Allah yang peduli atas bangsa kami. Engkau yang penuh belas kasihan atas bangsa kami. Ampuni bangsa kami Tuhan. Kami percaya tahun depan jadi tahun yang penuh dengan rahmat Tuhan. Kami percaya kemenangan daripada-Mu datang untuk Indonesia. Kami Tuhan lawatan-Mu datang untuk Indonesia. Gelombang pertobatan datang di negeri kami. Kami percaya Tuhan gerakan mahali terus terjadi atas bangsa kami. Sehingga semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dan kami rindu Tuhan, kami menyerahkan para pemimpin kami di dalam kehendak dan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan berikan mereka hikmat marifat daripada Tuhan. Kami rindu mereka punya roh takut akan Engkau, berhati nurani yang bersih, dan mereka punya integritas Tuhan, supaya di dalam memimpin bangsa ini dengan penuh hati nurani yang bersih. Kami percaya akan negeri kami dalam penyertaan Tuhan. Kami percaya bahwa tahun depan ini Tuhan, kami melihat karya Tuhan yang ajaib menyertai bangsa kami. Oh Bapa, saat ini kami menyerahkan kota Solo juga dalam penyertaan-Mu. Kami rindu Tuhan lawat kota kami menjadi kota yang senantiasa boleh menjadi barometer untuk kota-kota yang lain. Kami rindu Tuhan menjadikan kota kami jadi kota yang senantiasa aman, tentram, dan Tuhan dengan shalom-Mu turun atas Solo Tuhan. Kami rindu Tuhan juga bekerja Tuhan untuk kota Solo boleh menjadi pusat kegerakan rohani. Dan kami percaya nama Tuhan yang ditinggikan atas kota Solo. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami membawa setiap gereja-gereja di dalam penyertaan Tuhan. Kami rindu Tuhan memberkati setiap gereja-gereja dengan bermacam-macam latar belakang denominasi yang ada. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau mempersatukan gereja-gereja untuk menjadi kawan sekerja Allah dan boleh menjadi alat Tuhan, membawa amanat agung Tuhan untuk membawa bangsa-bangsa, membawa setiap orang Tuhan untuk datang kepada Tuhan dan dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, Allah yang hidup. Saat ini kami juga membawa doa bagi gereja kami, GBI Kerajaan Allah Tuhan. Kami bersyukur untuk setahun ini Tuhan, Engkau sudah menolong kami. Kami percaya di dalam setiap langkahnya ada Tuhan yang menyertai kami. Berkati kalau ada hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, ampuni kami Tuhan. Berikan hati kami untuk terus melekat kepada Engkau. Kami boleh seirama dengan detak jantungnya Tuhan. Kami rindu bahwa setiap misi visi yang sudah ditetapkan itu boleh kami jalani, boleh kami raih Tuhan bersama Engkau. Kami percaya bahwa kami tidak mau berjalan sendiri. Kami butuh Tuhan. Kami butuh dengan tangan Tuhan. Untuk kami boleh senantiasa antusias di dalam ibadah kami, antusias di dalam penyembahan kami, dan kami rindu menjadi pribadi yang senantiasa boleh menyenangkan hati Tuhan lewat hidup kami, lewat pelayanan kami, lewat apapun yang boleh kami kerjakan. Sebagaimana Tuhan rindu untuk kami boleh senantiasa menjadi terang di dalam kehidupan kami, untuk membuat nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami rindu Tuhan, kami boleh berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Yosef Daniel. Kami percaya akan penyertaan pimpinan Tuhan, berkati dengan kesehatan, kekuatan, dan berkati dengan hikmat manfaat daripada-Mu. Berkati dengan kesetiaan roh yang terus menyala-nyala di dalam Engkau. Berkati dengan segala sesuatu yang beliau butuhkan untuk senantiasa boleh melayani jemaat-Mu di tempat ini. Kami juga boleh berdoa untuk Bu Yayun, kami juga boleh berdoa buat anak-anak semuanya dan penyertaan Tuhan. Kami rindu keluarga ini Tuhan pakai untuk membawa hidup kami semua sebagai jemaat senantiasa boleh menaruh hati kami dan mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa saat ini untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau melihat akan setiap keberadaan kami. Kami percaya Tuhan Engkau hadir menyertai kami. Di tahun-tahun ini sudah bekerja dengan luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa bersama kami. Kami percaya tahun depan kami boleh mengalami segala sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan
Engkau yang datangkan hujan awal dan hujan akhir akan tercurah atas hidup kami. Dan kami percaya bahwa tahun-tahun di mana hasilnya dimakan belalang pelahap Tuhan, belalang pindahan, belalang pengerip. Kami percaya Tuhan, Tuhan kembalikan, Tuhan pulihkan keadaan kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan berkat-Mu tercurah atas kami. Jika kami boleh bersandar sepenuhnya di dalam penyataan Tuhan. Kami rindu kami boleh mengembangkan kapasitas kami untuk terus bekerja, untuk terus melangkah di dalam pelayanan kami juga seturut dan sesuai dengan rancangan Tuhan. Kami percaya setiap segala pergumulan hidup kami itu sudah ada di dalam pemandangan-Mu. Kami rindu mengalami intimasi dengan Engkau Tuhan. Kami rindu untuk mengalami kedekatan dengan Tuhan. Kami percaya ketika kami dekat dengan Engkau, apapun yang menjadi pergumulan kami selalu ada jawaban di dalam Engkau. Dan kami percaya bahwa rancangan Tuhan itu melebihi rancangan kami. Rancangan yang terbaik atas kami terima di tahun 2026. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa kami hanya di dalam satu nama kami Yesus Kristus. Mari jemaat katakan bersama-sama. Amin. Mari kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan sebagai tanda terima kasih kita kehadapan Tuhan, karena Dia adalah Bapa yang setia, yang sudah menuntun kita, menyertai kita sampai di penghujung tahun ini. Persembahan ini Tuhan kiranya boleh berguna bagi kerajaan-Mu melalui gereja di tempat ini. Bahkan Engkau akan memakai setiap kami, seluruh umat-Mu yang hadir saat ini, boleh Tuhan pakai melebarkan kerajaan-Mu. Teladan Kristus boleh ada dalam hidup kami. Kiranya keuangan ini benar-benar bisa dipakai bagi kerajaan-Mu melalui gereja di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan telah mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang setia di sepanjang hidup kami. Mari jemaat Tuhan kita mau menyatakan nyanyian
Yang
berkatalah Tuhan apapun yang Tuhan mau. Kami mau mendengar sabda firman-Mu Tuhan. Bapa, hamba terbatas, tapi Engkau Allah Roh Kudus, Allah yang tidak terbatas. Engkau akan menolong kami, menyembuhkan kami, memahami kehendak Bapa bagi kami. Bahkan Engkau yang memampukan kami melakukan setiap firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini hari yang luar biasa, hari terakhir, jam-jam terakhir di tahun 2025 ini Tuhan. Ada banyak hal yang sudah kami lalui, ada banyak hal yang sudah kami lewati. Mungkin itu suka, mungkin itu duka, tapi satu hal yang kami tahu, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menyertai, dan kami percaya ke depan tahun yang baru 2026 Tuhan juga Allah yang selalu dan tetap menyertai kami, karena janji-Mu, Engkau Immanuel, Allah yang menyertai kami. Bapa, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Berfirmanlah Tuhan, urapi hamba-Mu, layakan hamba-Mu menjadi saluran yang bersih untuk umat. Juga Roh Kudus Engkau bekerja dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, yang berdoa dan bersyukur, yang diberkati kalian bersama-sama. Amin. Silakan duduk yang berkati. Sendiri musik dekat di sini. Ya, shalom. Shalom. Selamat malam. Apa kabar? Ya, sekali lagi coba berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Yang mulia bagi Tuhan, katakan haleluya. 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 Ada banyak orang hari ini, malam ini mungkin sedang jalan-jalan keluar. Tapi kita yang ada di sini, kita memberikan waktu malam hari ini untuk datang pada Tuhan. Ya, saya percaya bahwa ketika kita mendahulukan Tuhan di atas segalanya, dan mengutamakan Tuhan di atas segalanya, maka saya percaya berkat Tuhan turun atas kita. Firman Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Amin. Haleluya. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita Natal adalah semakin segar, bertumbuh dan berbuah. Ini akan menjadi tema kita sepanjang tahun ini. Ya, bagaimana kita rindu setiap orang percaya di tempat ini khususnya menjadi orang-orang yang bukan saja segar, tapi terus semakin segar, bertumbuh dan berbuah. Tentu ini kata-kata ini adalah metafora dari sebuah pohon. Pohon itu biasanya ketika ditanam, sang penanam, sang pemilik merindukan pohon itu ketika ditanam dia tidak menjadi layu, tapi dia akan semakin segar, semakin kuat,
bertumbuh, tentu akarnya ke dalam, lalu juga batangnya ke atas. Bukan hanya bertumbuh, akhir daripada kerinduan seorang penanam adalah bahwa pohon itu berbuah. Dan ini akan menjadi setahun ini kita akan hidupi bersama, dan saya percaya tahun depan kita akan menikmati buahnya. Yang percaya katakan amin. Amin. Iya, seperti kemarin Natal ya, di sana diberi buah. Ya, banyak buah. Siapa yang sudah menikmati buahnya? Selesai ibadah langsung rebutan. Ya, ada banyak ya. Ada anggur, ada apel, ada salak, ada pisang, semua lengkap di sana. Hari ini tidak ada, karena kita sedang mulai untuk segar dulu, bertumbuh. Besok Natal berbuah lagi, kita pasang lagi yang lebih meriah. Puji Tuhan. Ya, lalu memasuki atau menutup tahun ini, ya, ketika saya bergumul, saya berdoa, ada satu tema yang Tuhan taruh di hati, yaitu tema firman Tuhan hari ini, musim kehidupan. Ya, musim kehidupan. Kita buka Alkitab dulu di dalam 2 Samuel 11 mulai ayat yang pertama. Ya. Dari ayat pertama saja kita akan coba pelajari, saudara. Ada sesuatu yang indah. 2 Samuel 11 ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ayat 2. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukannya kepada Daud. Demikian aku mengandung. Sampai di situ saja. Ya, dalam hidup ini kita berada di sebuah sistem waktu. Ya, waktu penanggalan yang kita pakai, penanggalan sistem Masehi. Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Ada juga penanggalan dengan sistem yang lain. Tapi ini menunjukkan bahwa hari itu terus berganti, terus berubah. Sebagaimana waktu yang terus berubah, ternyata di muka bumi ini juga diikuti dengan musim yang berubah, tahun yang berubah, masa yang berubah. Ya. Inilah perubahan yang terjadi. Kalau di dalam sistem waktu ada kalender, ada Januari, Februari, dan seterusnya. Ya. Tetapi saudara, sesungguhnya pergantian tahun, musim, masa-masa itu sebetulnya bukan hanya sekedar sebuah urutan kalender, urutan penanggalan, bukan. Tetapi pergantian tahun, pergantian musim, di dalamnya sebetulnya ada rencana Allah yang Allah kerjakan. Kalau sudah perhatikan semua kejadian-kejadian di Alkitab, kalau Alkitab menuliskan lalu itu ditunjukkan waktunya, bukan sekedar ini akan dipergunakan untuk sebagai untuk mempertanggungjawabkan sehingga orang-orang masa sekarang bisa menyelidiki kronologi peristiwanya, bukan. Tetapi di dalamnya saya percaya Allah
turut bekerja di setiap masa, di setiap waktu. Untuk apa? Untuk memperluas, memperlebar kerajaannya, misinya di muka bumi. Kamu suruh perhatikan contoh. Dalam penanggalan Israel ada hari yang dirayakan, yaitu hari keluarnya mereka dari Mesir menuju ke Israel, tanah Kanaan. Ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke Israel, maka hari itu di mana mereka dibawa Tuhan keluar dari Mesir, mereka rayakan sebagai hari Pesah, Paskah. Hari di mana mereka bisa melewati ketika tulayang terakhir, tulayang ke-10, di mana terjadi setiap anak sulung mati. Tapi waktu itu Tuhan memerintahkan orang Israel untuk mengoleskan darah di setiap ambang pintu, di mana setiap rumah yang ada olesan darah anak domba itu dilalui dari kematian, dilewati dari kematian. Dan kemudian mereka merayakannya sebagai hari Paskah. Dan tahukah saudara, peristiwa Yesus disalibkan itu bersamaan tepat dengan hari Paskahnya orang Yahudi. Apakah itu sebuah kebetulan? Saya yakin tidak, karena ada banyak hal yang ditulis oleh Alkitab, peristiwa yang terjadi di masa lalu, kemudian di dalam Perjanjian Baru tepat dilakukan pada saat yang tepat. Seperti contohnya tadi, Paskahnya orang Yahudi, ketika mereka sedang Paskah, Yesus disalibkan pada waktu orang Yahudi merayakan Paskah. Makanya pada waktu itu orang Yahudi mereka berkumpul dari banyak daerah, mereka terserah, tapi mereka berkumpul untuk merayakan Paskah bersama di Yerusalem. Nah, saya percaya bahwa Allah itu di dalam masa dan waktu, setiap masa dan waktu Allah punya program, Allah punya rencana, Allah punya kehendak yang Allah akan kerjakan. Karena sesungguhnya Allah itu menguasai masa, bukan waktu ini Allah berada di dalam waktu, tapi waktu yang ada itu berada di dalam kekuasaan Allah. Jadi kalau Tuhan mau melakukan apapun itu pasti bisa, karena waktu ini ada di dalam Allah, bukan Allah ada di dalam waktu. Allah bekerja dan waktu itu dipakai Tuhan untuk menunjukkan apa yang Tuhan mau kerjakan. Kalau kita baca ayat pertama dikatakan demikian, pada pergantian tahun, pada waktu raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Jadi kalau kita baca ayat ini, dikatakan pada waktu pergantian tahun, pada waktu raja biasanya maju berperang. Apa arti kata biasanya? Apa? Biasanya dolan, biasanya jalan-jalan. Pada waktu pergantian tahun, biasanya banyak orang bakar jagung, betul ya? Apa arti kata biasanya? Sesuatu yang dikerjakan terus, rutin, sering, begitu kan? Artinya Tuhan sedang berkata bahwa pada waktu pergantian tahun, disitulah biasanya raja-raja memakai waktu itu untuk memperluas wilayah. Dan tahukah saudara, raja-raja pada zaman Israel bukan saja berbicara tentang penguasa politik, tetapi raja juga berbicara tentang penguasa yang ditetapkan oleh Allah sebagai wakil Allah. Mereka adalah juga pemimpin agama. Jadi raja yang pegang kendali atas agama juga, bukan sekedar politik. Jadi saya percaya bahwa Tuhan menggerakkan raja-raja setiap pergantian tahun untuk memperluas wilayahnya. Hal itu menunjukkan kepada kita bahwa pergantian tahun itu menunjukkan musim
yang berbeda, di mana setiap pergantian tahun di situ raja-raja biasanya keluar berperang. Ada waktu-waktu tertentu di mana raja-raja harus berada di medan tugas. Ini bukan masalah boleh atau tidak boleh, tetapi ini masalah Tuhan menaruh di hati, Tuhan memerintahkan untuk bergerak, berperang, memperluas wilayah. Dan itu dilakukan pada awal tahun, pergantian tahun. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ketika ada pergantian masa, ada musim yang berbeda, Tuhan punya rencana yang berbeda. Ya. Jadi setiap musim punya panggilan masing-masing. Tuhan punya rencana yang khusus setiap musim. Allah bukan Allah yang monoton. Allah bukan Allah yang bekerja hanya itu saja. Tapi Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang bergerak, Allah yang bukan statis, tapi Allah yang bergerak. Dia terus movement, bergerak, dan bergerak. Kalau di dalam perjanjian lama, biasanya orang Israel mereka membuat bait Allah. Dan bait Allah itu tidak boleh dibuat permanen. Tapi bait Allah ini dibuat bisa bongkar pasang. Dan ketika orang Israel mereka berjalan menuju tanah Kanaan, Alkitab berkata mereka diperintah oleh tiang awan dan tiang api. Tiang awan dan tiang api itu menggambarkan Tuhan yang memimpin, Tuhan yang berada di depan. Dan ketika tiang awan, tiang api itu bergerak, mereka harus melepas semua rumah bait Allah ini, ditotok kembali untuk berjalan. Nanti ketika tiang api itu berhenti, mereka pasang lagi bait Allah. Bait Allah tidak bersifat permanen. Zaman perjanjian lama itu menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa Allah adalah Allah yang terus bergerak, terus bergerak. Kalau kita lihat gereja Tuhan, dulu dimulai dari pergerakan yang ada Katolik, kemudian Tuhan bergerak. Ada pergerakan Calvin, ada pergerakan Baptis, ada pergerakan Pentakosta, ada pergerakan apalagi karismatik. Ini terus bergerak. Di mana kadang-kala kita memang manusia sulit memahami. Contohnya, ketika zaman Katolik kemudian muncul pembaharuan reformasi Martin Luther, gak mudah bagi orang-orang Katolik menerima perubahan yang ada. Bahkan perubahan ini memakan banyak korban, karena gak mudah menerima perubahan yang ada. Nah, ini penting bagi kita mengerti bahwa sesungguhnya di setiap musim Tuhan punya tujuan, Tuhan punya panggilan masing-masing. Di mana di waktu tertentu di mana seorang raja harus berada di medan tugas, dia bukan masalah boleh atau tidak boleh, tetapi memang masa itu adalah masa di mana mereka harus bergerak, memperluas wilayah, berperang, memenangkan banyak tempat. Ini penting untuk kita memahami bahwa hidup ini adalah hidup yang digambarkan seperti hidup yang ada musimnya. Kalau kita di dunia ini setiap hari ada musim panas, ada musim apa lagi? Hujan. Hidup itu seperti itu. Dan kita harus menyesuaikan dengan musim itu, bukan musim yang menyesuaikan kita. Kalau kita musim panas, maka ya jangan pakai baju yang tebal-tebal. Ya, kalau musim panas pakainya baju ya yang gimana? Yang longgar mungkin, yang enggak panas. Tapi kalau sudah musim hujan, ya jangan pakai baju tipis. Saudara ketawa malu, engkau hanya pakai baju tipis, wah nggak bisa tunggu sudah. Saya kemarin ikut istri saya
ada acara di sekolahnya gatheringnya itu malam. Untung memang Tuhan saya bersyukur Tuhan pilihkan istri yang tepat gitu ya. Saya nggak mikir, tapi dia sudah mikir bahwa selimut sing kangen, pokoknya bawa bantal. Jadi begitu malam dia bawa dikit selimut kangen. Puji Tuhan. Benar tengah malam itu ketika saya tidur, karena saya tidur, jadi kami sebagai tidur kayak aula gitu. Waduh, begitu saya masuk selimut itu rasanya nyaman. Jadi kadang-kadang kita perlu menyesuaikan dengan musim yang ada, karena hidup itu seperti musim. Ada lagunya ya, semusim Tuhan sing. Semusim berlalu sing. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di semusim berlalu, semusim berlalu. Saya minta singkat juga menengah dihadapu kasih dan setia, kasih dan setiamu tak pernah layu di lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Pujian ini menunjukkan musim boleh berlalu, tapi pemeliharaan Tuhan tidak pernah habis atas kehidupan kita. Amin. Musim boleh berlalu, tetapi setiap musim Tuhan punya rencana. Rencananya tidak pernah lalu, karena Dia Allah yang penuh kasih setia. Tinggal sekarang kita memiliki hati yang sungguh mengerti apa yang Tuhan mau, hati yang sungguh ingin rindu Tuhan. Musim yang baru ini, tahun yang baru ini, kira-kira panggilan Tuhan, kira-kira rencana Tuhan apa? Itu yang paling penting. Supaya apa? Supaya kita bisa menyelaraskan hidup kita dengan panggilan dan rencana Tuhan itu. Kalau kita punya radio, sekarang nggak ada radionya. Zaman dulu ada radio. Itu radio itu kalau channelnya atau apa channel, kalau radio apa namanya, gelombangnya nggak pas, kira-kira apa yang terjadi? Kemerosot, orang. Zaman dulu ya radio gitu ya. Tapi nggak mudeng, gadget nggak mudeng radio gitu. Ya sekarang digital sudah langsung kena sinyalnya, angkanya sudah nggak perlu cari-cari lagi. Zaman dulu begitu, kalau nggak pas kemerosot.
Suara di sana mungkin sampai sini bukan suaranya kenapa? Enggak pas. Tapi begitu gelombangnya, receivernya itu tepat kepada gelombang, maka suaranya akan jelas. Sehingga lewat radio kita bisa mendengarkan lagu-lagu yang pas. Kemudian radio berkembang dari AM menjadi FM, suaranya indah sekali. Apa yang dibutuhkan kemampuan untuk tahu apa yang Tuhan mau setiap musim, itu yang penting. Oleh karena itu harusnya kita berkata kepada Tuhan, minta Tuhan, selidiki aku Tuhan, supaya aku sungguh-sungguh bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Saya yes. Ada lagu yang berkata demikian, selidiki Allah, lihat hati, apakah aku sungguh mengasihi Yesus, yang Maha dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Sekali lagi katakan, selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi Yesus, yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tegak setia. Yang Tuhan cari bukan kita hanya sekedar tahu musimnya berubah, harinya berganti, tetapi kita memahami apa yang menjadi kehendak Allah di setiap musim. Memasuki tahun 2026, yang terpenting bukannya kita tahu tahunnya berubah, tanggalnya berubah, tahun 2025 sudah lewat atau akan lewat dan kita akan memasuki tahun 2026. Kalau tahu musim waktu yang berubah, orang di luar juga tahu. Tapi persoalannya, apakah kita mengerti musim ke depan, tahun ke depan, apa yang menjadi kehendak Allah bagi kita setiap pribadi? Karena saya percaya Tuhan punya rencana yang berbeda atas setiap orang. Karena Allah itu Allah yang kreatif. Dia bukan Allah yang monoton, tapi Dia Allah kreatif. Dia bisa bekerja kepada setiap orang tepat sesuai dengan kebutuhan saudara, dengan keadaan saudara, dengan apapun situasi yang kita hadapi. Jangan pernah batasi Tuhan dengan situasi kondisimu. Engkau berpikir, wah hari ini aku belum beruntung, aku masih susah, aku masih gagal. Lalu engkau tidak berani berpikir bahwa mungkin masuk musim yang akan kita jalani bersama. Tuhan bisa ubah. Jangan pernah batasi Tuhan dengan kondisi kita. Kenapa kita akan takut melihat rencana Tuhan? Karena apa? Kita melihat kondisi situasi kita, kondisi ekonomi mungkin, kondisi pekerjaan, kondisi keluarga. Yang Tuhan ini bukan sekedar tahu musim, tapi tahu apa yang Tuhan inginkan. Bisa dikeluarkan PowerPoint. Nah, yang berikutnya saudara, poin yang berikutnya, salah posisi di musim yang benar akan membuka pintu kejatuhan. Ini pelajaran yang kita dapati dari Daud. Musim pada waktu itu adalah musim berperang.
Ketika tahun yang baru, raja-raja mulai berperang, semua prajurit berperang, semua panglimanya berperang. Tapi rupanya Daud tidak. Coba perhatikan. Dikatakan, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasa maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan menyuruh orang Israel mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di mana? Di Yerusalem. Lalu kemudian ayat 2 kita sudah membaca bagaimana kemudian Daud dia santai-santai di rumah, bangun tidur, jalan-jalan di loteng, lalu tanpa sengaja dan lalu disengaja, lalu terjadilah dia melihat ada seorang wanita. Saya bingung apa Daud pakai teropong ya, pasti kan namanya kerajaan gitu ya. Kalinya apa itu dekat kali saya nggak ngerti, tapi dia bisa melihat ada cewek lagi mandi. Alkitab ini bukan porno, tapi Alkitab ini sedang menunjukkan hal yang penting. Orang sehebat Daud, orang seluar biasa Daud, bahkan dia adalah orang yang sudah diurapi Tuhan. Dia orang yang dipilih menjadi raja. Dia orang yang sudah mengalami peperangan dan kemenangan demi kemenangan. Tapi di satu posisi, ketika musim berganti, tahun berganti, yang biasanya raja berperang, posisi Daud bukan dia sedang berperang, tapi justru dia sedang santai-santai di rumah. Jadi bukan musimnya yang penting, tapi bagaimana kita memposisikan sesuai dengan maksud Tuhan di setiap musim itu yang penting. Jadi bagaimana kita ngerti rencana Tuhan dan kemudian kita mengambil sikap terhadap rencana Tuhan itu yang penting. Kita mungkin tahu, oh rencana Tuhan adalah Tuhan ingin mungkin tahun ini saya rajin, karena tahun lalu mungkin kita gak rajin. Tapi kemudian sikap kita tetap malas, maka kita akan mengalami seperti Daud, kejatuhan dalam hidup ini. Jadi kalau 2 Samuel 11 ayat 25 dikatakan bahwa Daud ketika itu dia berada di istana, seharusnya dia berada di medan peperangan. Nah ini ada prinsip penting yang kita perlu pahami, bahwa kadang-kala dosa sering muncul bukan karena niat jahat, tapi karena ketidaksiapan menghadapi setiap musim yang Tuhan sedang kerjakan. Ketika tujuan hilang, ketika kita menjadi orang yang sudah kehilangan panggilan Tuhan, panggilan tahu, nggak ngerti lagi rencana Tuhan, kita akan gampang menjadi orang yang akan mengalami kejatuhan di dalam dosa. Orang berbuat dosa biasanya orang itu sudah mengabaikan firman Tuhan. Pasti tahu, oh hidup kita harus kudus, itu tujuan. Tapi ketika kita tidak siap menghadapi panggilan rencana Tuhan, maksud Tuhan, dan kita tidak hidup di dalamnya, maka kita akan seperti Daud. Harusnya tujuan Tuhan di pergantian tahun itu kan berperang, meluaskan kerajaan, tapi Daud justru santai-santai. Dia mulai kehilangan tujuan, dia mulai kehilangan ritme, di mana ketika dia berperang bersama dengan Tuhan, setiap pergantian tahun dia tahu disitulah waktunya dia berperang, memenangkan, meluaskan kerajaannya. Tapi pada waktu itu Daud kehilangan tujuan, Daud kehilangan momentum, di mana setiap pergantian tahun biasanya Tuhan memerintahkan untuk bergerak, tapi Daud tidak bergerak. Jadi bagi kita saudara, yang penting bukan tahun akan berubah, tapi bagaimana kita memposisikan dengan apa yang Tuhan rencanakan. Engkau mengambil sikap apa? Oh tahun ini Tuhan mau apa? Makanya nanti setelah firman saya akan bagikan ayat emas. Saudara berdoa, saudara tanya Tuhan. Ini bukan ayat bukan ayat apa? Kalau orang di luar itu ayat kata apa? Ya, bukan.
Ini ayat firman Tuhan. Kalau saudara imani, saudara baca konteksnya, saudara imani, pasti sesuatu akan terjadi. Amin. Saya berdoa ini menjadi guidance, menjadi guidance itu pengarah saudara, yang akan mendrive saudara, yang akan mengarahkan saudara kepada tujuan Tuhan. Saya seringkali ketika saya tahun baru dapat ayat itu, saya berdoa, lalu saya dapatkan dari beberapa ayat baik ketika saya iman, dan itu terjadi. Bukan saat saya ingat ada seorang hamba Tuhan dari Sragen, namanya Yosua Budi, GPI juga, dulu GPI Keluarga Allah, tapi sekarang GPI Paitani. Tahun baru dia kasih ayat, ayatnya ini, kau akan mengalami kemudahan yang abadi dan beberapa. Dan itu ketika saya terima, saya iman. Itu di beberapa bulan ke depan dalam tahun itu saya mengalami sesuatu yang luar biasa. Lalu saya cerita dengan beliau, Pak, ayatnya, wah saya mengalami, dan itu banyak sekali. Belajarlah untuk mempercayai ketika engkau membaca ayat, mengimani, maka itu akan terjadi. Beberapa hal saudara. Saat dulu saya dengan istri saya, kami belum punya rumah, kami belum punya apa-apa gitu ya. Satu kali saat lewat firman Tuhan bicara supaya kita itu kalau minta kepada Tuhan harus detail. Lalu kami berdoa, lalu kami tulis permohonan tentang rumah. Waktu itu di kantor itu ada lemari filing kabinet, kami tempel di situ. Tuhan, kami perlu rumah yang kamar tidurnya berapa? 3. Lalu ada gudang, ada apa lagi? Garasi, ada apa lagi? Taman, ada dapur, ada tamannya. Di depan, di belakang ada pokoknya. Ketika itu ditulis, setiap hari kita lihat, kita imani apa yang Tuhan sudah tahu lewat firman, dan kita wujudkan dalam bentuk doa, kita imani. Satu kali saat, dalam rencana Tuhan kasih saya kami rumah. Dan rumah itu yang kemudian menjadi cikal bakalnya akan ada gereja ini. Dan ketika kami dapat rumah itu, tepat saudara, seperti pokok doa. Mungkin dulu pernah diajarin. Ada yang di sini masih ada permohonan doanya. Ada yang nulis permohonan doa, nulis apa? Ada beberapa yang menulis permohonan doa. 1 ini 2 ini, coba dicek, cari lagi. Istri saya kalau nggak salah masih nyimpan, masih ada ya, kertasnya disimpan. Dan itu digenapi satu. Jadi belajarlah memposisikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, lalu posisikan diri itu tepat seperti apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan mau kita bergerak, ya bergerak. Kalau Tuhan minta kita diam, ya diam. Kalau Tuhan minta kita beriman, percaya, ya percaya. Dan nanti kita akan, ketika sudah dapat ayat itu, saudara baca, saudara renungkan, lalu cari tahu Tuhan lewat ayat ini apa yang Tuhan mau. Maka kerjakan itu, maka sesuatu yang kita kerjakan dengan iman pasti akan terjadi. Amin. Amin. Ya. Jadi kadang-kala ketika kita kehilangan panggilan, ketika kita kehilangan arahan dari Tuhan, seperti hidup kita kosong, rohani kita kosong, itu sering menjadi pintu kejatuhan kita. Dalam 2 Samuel 11 ayat 1 dikatakan, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya di seluruh Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan membawa ke kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Yang lain sibuk, tapi Daud kosong, tenang, kosong, dia tak berbuat apa-apa. Hati-hati dengan sikap yang demikian. Jangan sampai hidupmu kosong. Ketika hidupmu kosong, iblis gampang masuk di situ. Jadi penting bagi kita. Ya, maka oleh hal itu keputusan kecil di akhir tahun ini akan menentukan arah untuk tahun ke depan. Dari kisah Daud kita bisa belajar bahwa
Ketika kita tinggal melihat, mengingini, mengambil, lalu kita menyembunyikan dan menghancurkan. Artinya begini, Daud ketika dia diam, dia hanya melihat, dia hanya sekedar ingin menguasai, dia perintahkan orang lain untuk berperang, tapi dia hanya melihat, dia hanya mengingini. Lalu apa? Itulah yang menyebabkan kemudian Daud mengalami kehancuran. Semua dimulai dari satu kalimat, Daud tinggal di Yerusalem, tidak berbuat apa-apa. Tahun 2026 jangan berdiam diri, jangan tidak berbuat apa-apa, lakukan sesuatu, berdoa, minta kepada Tuhan, Tuhan apa rencana Tuhan di tahun 2026 ini, lalu kerjakan. Do something, kerjakan sesuatu, jangan berdiam diri. Karena ketika kita berdiam diri, kita akan seperti Daud, kita akan mudah lemah, kita akan mudah jatuh, kita akan mudah oleng. Tapi lakukan sesuatu, engkau harus bergerak. Orang yang bergerak, maka orang itu akan apa? Aktif, saudara. Tapi kalau saudara diam diri, coba diam diri 1 jam, 2 jam, apa yang terjadi? Apa? Betul kan? Apalagi kalau udah usia kadang-kadang kita lihat HP gitu, kita lihat TV, artinya kita yang lihat nonton TV. Nanti setengah jam sudah TV yang nonton kita, karena kita, betul nggak? Karena dia otot-ototnya nggak gerak, nggak ada darah yang mengalir. Tapi kalau kita bergerak, kita akan jadi seger. Kalau kita bergerak, kita akan menjadi aktif. Kalau kita aktif, kita akan sehat. Jadi jangan pernah berdiam diri. Ketika engkau tahu apa yang menjadi panggilan Tuhan, tujuan Tuhan di tahun 2026, nah yang nanti kita akan berdoa bersama, mulai kerjakan, saudara. Jangan seperti Daud, dia kosong, dia berdiam diri saja. Ya. Nah, tahun 2026 ini, tahun baru ini, momentum kita harus segera berubah. Jangan seperti dulu, harus tata ulang arah hidup kita. Mungkin kalau ada yang salah, kita dulu memasuki tahun 2025, mungkin kita hanya hura-hura, kita nggak berdoa, kita nggak peduli, yang nanti yang terjadi, terjadilah. Tapi hari ini saatnya mungkin kita sungguh-sungguh bertanya kepada Tuhan, lalu berubah. Yang tidak baik kita tinggalkan dan kita menata ulang hidup supaya ke depan menjadi lebih baik. Ya, tapi kita bersyukur Tuhan itu Allah yang luar biasa. Dia bukan Allah yang lalu berhenti, Dia bukan Allah yang lalu diam. Karena kemudian Tuhan menyuruh seorang nabi bernama Nabi Nathan untuk datang kepada Daud, menegur Daud. Bahkan karena ketegurannya, Daud dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, jangan tunggu kadang-kala kesempatan kedua, ketiga. Kadang kalau kita hanya melewatkan setiap kesempatan yang Tuhan berikan, kita bisa kehilangan waktu. Hari ini saatnya saudara dan saya di tahun yang memasuki tahun yang baru, mari kita mulai berbenah. Memasuki tahun 2026, tanya pada Tuhan, Tuhan, apa maksud Tuhan tentang pekerjaan? Apa kehendak Tuhan? Apakah hanya sekedar saya bekerja cari duit, ataukah ada rencana Tuhan yang lain? Dan saya percaya kalau Tuhan punya rencana atas kehidupan saudara, Dia akan memperlengkapinya. Amin. Engkau akan diperlengkapi oleh Tuhan. Lo percaya? Ketika kita memulai gereja ini, kita nggak punya apa-apa, saudara. Kita mulai dulu sewa pertama kali memang di Atria, yang gede pertama. Tapi karena kalau nggak punya duit, pakai yang kecil. Itu di lantai 3. Jadi kalau mau ibadah naik ke atas, kemudian semua alat musik di bawah, ditoto, LCD ditoto. Begitu selesai, bungkusin lagi, turun. Waduh, rakos. Tapi terus berjalan. Kemudian kita pindah ke Dapur, sama. Kita berjalan. Kita nggak ada satu yang diandalkan, nggak ada. Kita hanya mengandalkan Tuhan.
Kita berjalan bersama Tuhan hari demi hari. Waktu itu kadang-kadang untuk bayar kontrakan gereja, waktu kemput. Saya berdoa, Tuhan, bagaimana sampai akhirnya satu saat Tuhan izinkan kita menempati gereja di depan. Dapat gereja sendiri bisa dipakai, tapi bayarnya nggak kuat, saudara. Karena pada waktu setahunnya 24 juta 1 tahun. Kalau membayar harus 2 tahun, 3 tahun. Kita bayar setiap 3 tahun berarti ketika perpanjangan biaya sekitar 24 kali 3 berapa? Banyak ya? Banyak. Harus banyak. Padahal persembahan tidak banyak, saudara. Kadang-kadang saat kita membayar, belum pernah. Kita tuh harus detik-detik membayar. Saya dari saya sudah bingung bayar apa ya? Tapi satu kali saat ada di kampung saya itu ada konferensi seminar. Saya kita berangkat saja seminar. Waktu kita datang seminar itu, kita duduk, tiba-tiba istri saya di WA di mana? Saya mau ketemu karena kami mau ke Jakarta kalau nggak salah ya. Ke Jakarta bisa nggak salah? Waduh, bingung saya. Dia ngomong, ya usah tinggal bentar. Nanti aku nggak bisa. Dia pulang, dia sampai gereja ketemu dengan orangnya cerita, Bu, ini saya digerakkan Tuhan untuk memberi kepada ibu, tapi nggak tahu ngasih berapa ya. Ini saudara diomongin ngasih berapa ya? Kira-kira saudara gimana? Ya porakeh gitu saudara ya. Ya porakeh baik. Lalu istri saya waktu itu greeting. Dia ngomong, kaget. Lalu ditanya, itu berapa Bu? Saya cerita, kami ini harus bayar kontrak gereja beberapa hari ke depan. Berapa sih? Berapa sih? Dia orang itu suruh ngomong, Ibu sekarang nulis lah berapa jumlahnya? Enak gak sih? Yang saudara disuruh, aku harus pakai koin. Sampai Abid tulis, jangan ngomong kira-kira Abid berapa duit? 10 juta. Cintek 10 juta. Waktu itu saya bingung mau nulis juga, bagaimana ya? Enggak, dia ngomong suruh nulis ya, lalu akhirnya ya sudah kasih segini. Lalu istri saya puji Tuhan. Lalu gimana Bu? Ya ini pas untuk bayar gereja. Lalu untuk ibu sendiri apa? Ya sudahlah, yang penting bisa bayar gereja. Tapi artinya ketika Tuhan panggil kita, ketika Tuhan punya tujuan atas kehidupan kita, Dia Allah yang bertanggung jawab, Dia Allah yang menyertai, Dia bukan saja menyertai, tapi Dia Allah yang memperlengkapi kita. Amin. Tahun 2026, tanya Tuhan, ketika menemukan kehendak Tuhan, percayai pasti di dalam kehendak Tuhan ada penyertaan dan Tuhan pasti memperlengkapinya. Itu yang penting. Kita mungkin nggak punya banyak koneksi. Kita nggak punya banyak orang, mungkin orang-orang terkenal, orang yang punya duit nggak ada. Tapi kita punya Allah yang lebih daripada orang-orang terkenal itu, karena Dia Allah segala Allah. Hari ini, saudara, Tuhan bisa mengubah, Tuhan bisa menolong kita meskipun kita jatuh. Tapi syukur kepada Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan untuk Daud dipulihkan. Halo, ngomong, Grace. Saya percaya di musim yang baru, kadang-kala memang setiap musim penuntut kita diperbarui kapasitas kita. Yang terpenting adalah hati kita, kapasitas kita minta Tuhan perbesar kapasitas. Kalau Tuhan memberikan misi yang baru, rencana yang baru, pasti Tuhan berikan kemampuannya juga untuk mengerjakannya. Amin. Tuhan pasti.
Bagaimana caranya kita bisa mengerjakan? Maka kita harus menjadi orang yang siap mengembangkan kapasitas kita. Di tahun yang baru jangan berdiam diri, tapi kembangkan kapasitas. Ketika engkau seorang pelajar, ya semakin belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau engkau seorang pengusaha, bukan sekedar bekerja yang penting ini bekerja muter saja, tapi mungkin bekerja dengan cara apa? Banyak hal yang bisa dikembangkan, apalagi sekarang zamannya zaman digital. Semua dikembangkan. Perlu membuka kapasitas diri, termasuk rohani saudara. Rohani, kapasitas rohanimu harus diperbesar. Seperti wadah yang diperbesar. Kalau Tuhan memberikan hujan berkatnya, maka sebanyak apa engkau bisa terima berkat itu tergantung wadah yang kau sediakan. Semakin besar wadah, semakin banyak wadah yang kau sediakan, maka semakin besar saudara bisa menampung anugerah dari Tuhan. Wadah itu adalah hati kita. Wadah itu adalah hati kita yang diperbesar. Nah, pentingnya Roh Kudus. Karena apa? Karena Roh Kudus akan memberikan kepada kita kemampuan. Buka hati untuk Roh Kudus. Kata Roh Kudus, aku buka hati untuk engkau bekerja dengan maksimal. Karena saya percaya pengurapan dari Tuhan itu akan memberikan kuasa. Karena urapan bukan hanya semangat saja, tapi urapan berbicara tentang kuasa. Urapan bukan hanya emosi ketika mau diurapi Tuhan mau mengalami hati yang senang, tapi ada janji kuasa di balik urapan. Karena ketika Tuhan mengurapi kita, Tuhan memberkati kita dengan urapannya, maka di situ akan ada pemberdayaan ilahi. Artinya Allah akan memberdayakan hidupmu. Kuasa Allah akan bekerja dalam kehidupan kita. Pentingnya pengurapan. Pengurapan memberi kuasa, bukan sekedar semangat. Alkitab berkata dalam Zakaria 4 ayat 6, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku. Tuhan berbicara kepada Zakaria, bagaimana mereka bisa membangun kembali Yerusalem yang sudah runtuh. Tuhan berkata bukan dengan kekuatanmu, tapi dengan Rohku. Karena mereka mampu membangun kembali Yerusalem yang runtuh karena Tuhan. Saudara baca Nehemia, bagaimana kemudian Tuhan berperan dalam Nehemia ketika Nehemia harus membangun Yerusalem. Ya, Nehemia seorang juru minuman, tapi ketika dia mendengar Yerusalem yang runtuh, hatinya tergerak, hatinya sedih. Ketika dia sedih, itu bahaya bagi seorang juru minuman. Karena kalau raja tahu juru minumannya ini ada wajahnya berubah, bisa dihukum mati. Karena keberadaan juru minuman itu bagi seorang raja penting. Yang memastikan minuman makanan raja itu aman, juru minuman. Kalau sampai juru minuman ini lalu oleh raja ini curiga, jangan ada apa-apa, dia bisa dihukum mati. Tapi puji Tuhan, ketika Nehemia tidak bisa menyembunyikan raut muka yang sedih, raja malah bertanya, Nehemia ada apa dengan kamu? Nehemia cerita apa yang terjadi, saudara. Raja itu memerintahkan Nehemia untuk segera ke Yerusalem. Bahkan bukan hanya itu, dia beri surat. Surat itu adalah surat yang akan dipakai Nehemia ketika nanti dia sampai ke sana. Dia akan tunjukkan kepada kerajaan taklukan dari raja Raja Babel. Dia akan tunjukkan dan apapun yang diminta oleh Nehemia. Karena surat itu Nehemia akan memperoleh dan itu dipakai untuk membangun bait Allah. Bagaimana itu bisa terjadi? Bukan karena Nehemia hebat, dia hanya seorang juru minuman raja, dia hanya pelayan, tapi hanya karena Roh Allah membuat seorang yang bernama Nehemia hanya seorang pelayan, lalu kemudian menjadi manajer yang mengatur, yang bisa mengarahkan banyak orang. Ada orang-orang yang siap dengan peralatan tempurnya karena berjaga-jaga kalau ada bangsa-bangsa yang menyerang, tapi ada orang-orang yang siap untuk membangun bait Allah sehingga bait Allah itu bisa terbangun. Roh Allah yang bekerja menggerakkan raja untuk memberkati dan menolong Nehemia. Jadi penting hari ini memasuki tahun yang baru, minta Tuhan, maksud Tuhan apa? Berikan kemampuan kepadaku, bukakan kapasitas hidupku lebih gede. Lewat apa? Lewat Roh-Mu Tuhan. Itu yang penting, saudara. Sehingga tahun yang baru yang mungkin kita tahu ada tantangan, makanya
ada keputusan-keputusan, mungkin ada hal-hal yang menantang ke depan, maka kita membutuhkan pengurapan. Kenapa? Lewat pengurapan kita akan dikuatkan ketika ada tekanan. Kita akan diberi kebijaksanaan ketika kita akan mengambil keputusan. Kita akan bisa menjadi orang-orang yang setia ketika kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Tanpa roh Allah, kita tidak mungkin bisa kuat dalam kesetiaan. Ketika ada roh Allah dalam kehidupan kita, roh Allah akan membuat kita peka akan pimpinan Tuhan. Sebab tanpa Roh Kudus manusia mudah salah arah. Lewat roh Allah, lewat pengurapan roh Allah, Tuhan akan menolong kita supaya rohani kita tetap semangat. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan seperti Raja Wala yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Orang yang hidup dalam hadirat Tuhan, dikatakan dia akan tetap segar, dia akan tetap kuat. Seperti tema kita, semakin segar, akhirnya bertumbuh dan berbuah. Dan orang-orang yang diurapi Roh Kudus, dia akan mengalami kemenangan dan akan menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Maka oleh karena itu di tahun yang baru, doa yang tepat bukan hanya berkata Tuhan berkati aku, tapi doa yang tepat adalah Tuhan urapi aku, pimpin aku, pakailah hidup. Hari ini kita minta kepada Tuhan, Tuhan, senior WLI sama di depan, katakan kepada Tuhan, Tuhan urapi aku, pimpin aku, pakai hidup. Itu yang paling, bukan hanya mengharapkan berkat Tuhan. Pesan Tuhan malam hari ini, pergantian tahun bukan sekedar hitungan mundur tanggal tapi pergantian tahun berbicara tentang panggilan untuk kembali kepada posisi yang Tuhan kehendaki. Ambil keputusan apa yang sudah akan kerjakan di tahun yang baru. Cari tahu kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau di tahun yang baru. Jangan salah mengisi musim. Biarlah kita hadir di tempat Tuhan memanggil, kita tahu di mana Tuhan berada dan tetap berjaga dalam setiap musim hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan,
ada di titik ini, saat ini, hatimu sedang kacau, hatimu sedang gundah gulana, engkau sedang mengalami kekecewaan yang luar biasa, sampai engkau tidak berbuat apa-apa, tidak melakukan apa-apa, tidak mengerti kehendak Tuhan. Tapi pujian ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah berhenti untuk menunjukkan rencana dan kebaikannya kepada kita. Walaupun dunia berubah, walaupun manusia berubah, walaupun mungkin orang tua kita berubah, walaupun keadaan di sekeliling kita berubah, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dia kasihnya sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Pegang janjinya, pegang firman-Nya, pegang tangan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku tidak mau jauh dari Tuhan. Tolong Tuhan, hatiku yang sedang kecewa ini Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dengan urapan-Mu yang baru. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Minta kepada Tuhan hari ini. Oh, Rabba Syakara. Mungkin hari tahun-tahun yang sudah kita lewati, engkau mengalami banyak goncangan, engkau mengalami banyak kekecewaan, engkau mengalami hati yang tersakiti, engkau mengalami mungkin banyak hal yang engkau tidak tahu, engkau kebingungan yang luar biasa, sampai kepada satu titik pernah mungkin di dalam pikiranmu terbersih, engkau akan melakukan satu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Engkau pernah berkata dan berpikir untuk mengakhiri hidupmu. Hari ini Tuhan bicara kepada saudara dan saya hari ini bahwa setiap musim Tuhan punya rencana, Tuhan punya kehendak. Bagi Tuhan hari ini yang terpenting adalah bagaimana engkau meresponi kehendak Tuhan dan lakukan sesuatu untuk kehendak Tuhan itu. Jangan berdiam diri, tapi lakukan sesuatu. Jangan menunggu, tapi bergerak melangkah. Karena Tuhan akan semakin bekerja menunjukkan rencana dan kuasa-Nya ketika saudara dan saya berani melangkah. Ketika Petrus berkata kepada Tuhan, dia melihat Tuhan berjalan di atas air, dia berkata, Tuhan, aku mau berjalan di atas air. Apa yang dikatakan Tuhan? Tuhan tidak berkata, tunggu Petrus, berdoa dulu Petrus. Tidak, tapi Tuhan berkata, mari datang. Datang artinya melangkah ke sini. Ketika Petrus melangkah dengan iman, dia tidak pernah berpikir bagaimana bisa berjalan di atas air. Dia tidak pernah mungkin belajar bagaimana bisa berjalan di atas air. Tapi satu hal, iman yang membuat dia menggerakkan kakinya untuk melangkah. Dan ketika dia melangkah dengan iman, satu langkah, dua langkah, tiga langkah, Petrus bisa berjalan di atas air. Tapi kemudian, kenapa Petrus sempat akan tenggelam? Karena kemudian visinya digoncangkan oleh situasi. Ketika ada angin yang dia rasakan, ketika kesadaran sebagai manusiawinya menyadarkan dia bahwa dia sedang berada di atas air. Gak mungkin aku berjalan, gak mungkin aku maju, karena aku gak bisa berjalan di atas air. Itulah yang membuat akhirnya Petrus hampir tenggelam. Tapi syukur kepada Tuhan, tangan Tuhan menangkap tangan Petrus. Hari ini saudara, tahun yang baru, cari kehendak Tuhan. Mintanya kepada Tuhan, Tuhan apa untuk Tuhan apa? Untuk tahun 2026 mau Tuhan itu apa? Berbicaralah kepada aku Tuhan, tunjukkan. Tuhan bisa bicara langsung pada saudara. Tuhan bisa bicara lewat orang tua saudara. Tuhan bisa bicara mungkin lewat pemimpin rohani saudara. Tuhan bisa bicara lewat firman Tuhan. Ayat-ayat Alkitab bisa dipakai karena memang pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Hari ini cari tahu kehendak Tuhan, jangan berhenti di situ. Melangkah, berani melangkah. Karena ketika berani melangkah, ada pengurapan Tuhan, ada kemampuan Tuhan, ada kapasitas baru yang Tuhan akan sediakan untuk engkau mengalami anugerah yang semakin besar di dalam Tuhan. Hari ini
jangan berhenti, jangan berdiam diri seperti Daud berdiam diri. Akhirnya dia mengalami jatuh. Jangan berdiam diri, jangan biarkan pikiranmu kosong, jangan biarkan hatimu kosong, tapi isi dengan firman Tuhan, isi dengan firman Tuhan. Terus renungkan kebaikan Tuhan dan katakan pada jiwaku, hai jiwaku, pujilah Tuhan, karena setiap saat Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dunia boleh berubah, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dunia berubah, kasih-Mu Tuhan telah sama hidup. Katakan Kau setia. Kau setia. Ya. Dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan. Sekali katakan walau dunia berubah, dunia berubah. Kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh kasih-Mu Tuhan, kami butuh kuasa-Mu Tuhan. Ya, kami butuh pengurapan penyertaan Tuhan yang sempurna. Kami tidak tahu apa yang terjadi di depan, tapi kami tahu penyertaan-Mu sempurna. Lewat pengurapan Roh Kudus, Engkau membuktikan Engkau menyertai kami. Haleluya. Ya, kami mau lebih lagi Tuhan. Buka mata kami untuk melihat, buka hati kami, buka pikiran kami untuk memahami betapa panjang dan lebarnya kasih-Mu bagi kami Tuhan. Ya, ya Allah Tuhan, satu-satunya berhak. Sama kasih saya ingin berdoa untuk saudara. Saya ingin dalam doa ini, sebagaimana iman yang kita percayai, ada pengurapan yang Tuhan bisa pakai. Dia berikan kepada kita, memampukan kita memasuki tahun 2026, memahami kehendak Tuhan dan mengerjakan dengan kekuatan